Nah, jumpa kembali bersama dengan saya Petrus Manusia. Dalam kesempatan yang baik ini kembali saya menayangkan sebuah pernyataan seorang Hotman Paris sebelum beliau ditunjuk menjadi kuasa hukum ya Febri Ardiansah. Beliau live dari Singapura dan memberikan apresiasi kepada Presiden Republik Indonesia. Nah, sebelumnya mari kita dengarkan bagaimana beliau menyambut ketika Febri Ardiansah ini ditetapkan sebagai tersangka sebagai berikut. Salam Indonesia, salam untuk Bapak Prabowo dari Singapura. Pertama-tama, Hotman Paris mengucapkan selamat atas ketegasan Bapak Presiden dalam kasus Jampitsus. Karena tidak mungkin operasi besar-besaran tersebut dilakukan oleh polisi tanpa ada restu dari Bapak Presiden. Dan akhirnya membuahkan hasil yang sangat besar. Bravo, bravo, hebat Bapak Prabowo. Hal ini tidak pernah dilakukan oleh presiden-presiden sebelumnya. Justru Bapak Prabowo lah yang membuka mata kita betapa parahnya keadaan negara kita, kerugian negara, dan kerugian ratusan BUMN dan BUMD. Bapak Prabowo lah yang berhasil membongkarnya. Memang selaku manusia pasti ada kekurangan, tapi jauh lebih besar manfaatnya dengan gaya kepemimpinan Bapak Prabowo ini dibandingkan dengan presiden-presiden sebelumnya. Sekali lagi, tanpa restu dari Bapak Presiden Prabowo, gak mungkin kepolisian melakukan penggebrekan atas harta dari Jampitsus di ada 11 sampai 12 tempat. Ya. Itu perlu ketegasan dan ternyata berhasil. Sekali lagi, Bapak Prabowo, panjang umur, mudah-mudahan negara ini makin makmur Bapak pimpin. Salam dari mantan pengacaramu, Hotman Paris. Nah, itu tadi kita telah mendengarkan. Nah, sekarang, saudara, kita akan mendengarkan bagaimana pendapat beliau ketika ditunjuk menjadi seorang kuasa hukum dari Febri Ardiansah ini, mantan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus. Nah, beliau berubah lagi pendapatnya, berbeda lagi testimoninya. Nah, apa testimoninya? Mari kita dengarkan dengan seksama. Yang kedua, biar jelas, Asabri selesai ya. Sekarang yang kedua soal itu dulu. Black Ahok, ini yang paling lelucon. PT yang jadi supplier batu bara yang dituduh terlibat itu ternyata dia tidak supplier untuk Sumatera Utara. Padahal blackout kan di Sumatera Utara dia untuk Bali dan Jawa. Ya terus apa kaitannya? Ngerti nggak? Suralaya. Ya nggak ada kaitannya. Bali dan Suralaya. Itu jelas-jelas itu paling parah lagi. Ya dituduh. Dan kerugian 5 triliun dari mana? Orang cuma 2 malam belum pernah dihitung. Artinya PT yang dituduh katanya menyogok itu tidak ada kaitannya dengan suplai batu bara untuk Sumut. Dia adalah Bali dan Suralaya ya. Ya itu paling fatalnya. Ya. Itu pun di situ yang memberikan sogok juga belum tersangka. Nggak ada tersangka. Halo Mas, nggak ada tersangka. Kemudian kasus ketiga yang kasus Krakatau Steel. Juga nggak ada tersangka, itu adalah PT swasta yang punya hutang kepada anak perusahaan Krakatau Steel, hutangnya masih ada, belum ada keuangan negara yang dirugikan. Jadi benar-benar nggak ada. Karena agar gerak cepat, saya akan terangkan mulai yang poin lain, ya. Ya sekarang kenapa seorang Hotman Paris yang sudah sukses mau? Ingat, saya 25 tahun sebagai pengacaranya Prabowo. Semua perkara besar dia termasuk adiknya Hasim saya yang pegang. Walaupun waktu dia menteri kehakiman, waktu Menhan pun saya sering diminta tanpa dibayar. Waktu saya di Singapura, saya kan operasi saraf kejepit. Jadi saya benar-benar nggak bisa bergerak karena 2 hari harus itu.
saya melihat benar-benar saya merasa miris. Karena apa? Jampitsus itu adalah yang dibanggakan oleh Presiden Prabowo karena dengan dia mendapatkan, negara mendapatkan sebagai Satgas PKH 300 triliun. Kemudian Dalam 1 tahun. dalam 1 tahun. Kemudian pengembalian kerugian negara dapat 130 triliun. Sudah 430 triliun ada kembali dibanggakan oleh Presiden. Bayangin orang yang kebanggaannya Presiden tiba-tiba dikriminalisasi bahkan tanpa pamit sama Presiden. Karena waktu saya di Singapura saya bikin akun bahwa nggak mungkin Presiden nggak tahu. Ternyata enggak. Itu 430 triliun. Lu bayangin coba. Disitulah saya merasa marwah dari klien saya yang sampai sekarang hubungan baik. Saya merasa tertantang. Walaupun saya namanya jadi sedikit karena 90% follower saya biasanya semua kasus viral yang melanggar hak asasi gua yang pegang gratis. Semua, termasuk Anda tahulah, semua yang di Indonesia ini. Mereka kalau ke Komnas nggak laku kasusnya. Kalau saya yang viral bom. Sudah 10 tahun saya begitu. Kasus Yupita, kasus polisi yang kemarin juga yang bikin, kasus Radit di Matar, kasus pesantren Lombok, kasus ABK kapal yang itu semua. Kalau udah saya ngomong sukses semuanya. Saya tidak minta imbalan apapun, walaupun semua konglomerat klien saya. Itulah saya terpanggil ya, karena saya merasa ada yang. Dan yang kedua, beliau ini sekarang Jampitsus, lu tahu nggak transfer pricing itu? Dalam sejarah kejaksaan di Indonesia sejak zaman Majapahit, termasuk presiden-presiden yang sebelumnya, belum pernah ada kejaksaan ya. Ini aja sudah 430 triliun yang terkumpul uang berupa uang cash masuk negara. Apalagi dengan transfer pricing, lu tahu nggak ribuan triliun ruginya yang sedang diproses sekarang. Belum lagi yang nggak ketahuan karena zaman itu sudah berlangsung dari zaman presiden zaman dulu. Ya, berarti banyak oligarki yang terapa di sini terganggu. Ya, belum lagi kasus petrol, ya, si R yang lagi di Malaysia, belum lagi kasus MBG segala macam. Jadi benar-benar dengan melakukan itu terhadap Jampitsus ini, mantan Jampitsus ini, benar-benar saya melihat kurang penghormatan terhadap Presiden Prabowo. Itulah alasannya saya terpanggil. Saya tidak mengharapkan uang dari Jampitsus ini karena saya tahu tidak mungkin dia bayar saya mahal. Saya bayarannya super mahal di Indonesia. Ya, itulah backgroundnya biar tahu. Sudah kamu tahu semua bantuan hukum yang kita kasih, yang saya kasih itu banyak uang dari saya nggak usah bilang. Kasus Radit semua saksinya gue yang biayai. Kasus ABK kapal gue yang biayai ke Komisi 3. Semua, nggak mungkin. Puluhan pengacara saya kirim. Jadi bagi follower saya yang merasa kok Hotman sekarang jadi begitu, yang semula 95% sebagai pengagum saya, silahkan gue ambil resiko itu. Tapi di mana logikanya? Seorang bawahannya presiden, ya, justru mentersangkakan, mempermalukan bawahan yang lain yang adalah kebanggaan presiden yang telah mengembalikan uang kepada negara 430 triliun cash. Dengan cara seperti ini. Dengan cara tanpa diperiksa saksi tenggelam, bung. Anda jawab sendiri, ada apa? Memang tujuannya sudah terkabul, akhirnya dia mundur, sudah menang. Tapi hukum akan berjalan terus. Itulah background saya. Saya tidak rela marwah Bapak Presiden yang adalah klien saya dibeli mata sama adiknya Hasim. Saya tidak rela karena saya seorang pengacara, saya bebas ngomong. Jangan tanya saya cari muka. Saya tidak butuh uang-uang lagi, saya udah kaya raya. Ya, dan semua klien saya konglomerat tanya semuanya. Perkara bisnis di Singapura, semua gue yang pegang kalau dari Indonesia. Kemudian benar-benar saya merasa selama saya di Opname, saya kok presiden digituin? Padahal banyak video-video dari presiden saat membanggakan uang hasil temuan dari Jampitsus, tentu dengan atasannya Jaksa Agung. Inilah, Anda sudah tahu itu, berpuluh-puluh triliun. Kok bisa orang yang tangan kanannya ini begitu saja dipermalukan, melanggar KUHAP? Kalau ada yang mengatakan itu tidak melanggar KUHAP, ayo kita sama-sama robek segala sarjana hukum kita. Benar-benar KUHAP itu tidak dipakai sama sekali. Ya, benar-benar saya merasa kok presiden digituin, padahal
belum ada zaman dulu pun sejak dari SBY, dari mulai Jokowi, kejaksaan ratusan triliun, udah 430 triliun uang cash masuk ke kas negara. Waktu sebentar. Belum lagi transfer pricing itu bisa ribuan triliun. Dan siapa yang melakukan itu? Jampitsus Febri. Kok kenapa langsung lebih rendah dari tukang ayam, lebih rendah dari pencuri ayam? Andalah yang tahu apa backgroundnya. Ya, ada lagi? Apa? Emang lu fakultas hukum udah jelas lah, nggak usah pakai ditanya pasal berapa. Nonjong lu. Udahlah, nanti kalau kamu datang ke sini pasal berapa? Ini semua, ini mantan jaksa. Jelas bahwa seseorang mau ditetapkan sebagai tersangka, apalagi dipermalukan, minimum dipanggil dulu. Ya, dipanggil dipanggil saksinya dulu. Kalau kau nggak tahu pasalnya, lu berhenti jadi wartawan. Iya kan? Tuh masih ada mau nanya apa lagi? Tidak ditahan karena memang Anda sudah melihat sendiri. Anak SD pun mengatakan bahwa itu bukan tindak pidana, belum ada bukti. Kami sudah mengajukan permohonan untuk tetap tidak ditahan. Satu. Tadi dengan alasan karena beliau ini begitu ditetapkan tersangka mengundurkan diri. Itu artinya kooperatif, mempersilakan pemeriksaan secara profesional, tidak mau mengintervensi. Oke, selanjutnya kedua, karena sudah tidak jampitsus, dia tidak bisa mengatur apa-apapun yang ada di dalam sini lagi. Sudah ada PLT-nya. Ketiga, barang buktinya pun sudah dikuasai oleh penyidik. Apalagi itu alasan-alasan yang selama ini dikeluarkan oleh penyidik untuk melakukan penahanan. Yang terakhir, karena ada upaya hukum cekal, tidak perlu ditakutkan lagi dia keluar negeri. Menurut kami itulah alasan yang bisa mungkin diterima oleh besar. Yang paling penting kalian bertanya. Kalau Anda punya nyali bertanya, tanya kepada Kapolri. Hei, kenapa nggak nanya Pak Prabowo dulu sebelum melakukan ini terhadap tangan kanan dari yang dibanggakan oleh Presiden Prabowo? Tanya. Saya baru tahu tidak ada. Ada keterangan kuasa hukum ini sebelum dia menjadi kuasa hukum ya, ada di satu video sosmed dia mengatakan bahwa wah ini presiden luar biasa bisa menegakkan aturan, ini aturannya harus ditegakkan dengan jelas, dengan adil. Artinya ada perbedaan pendapat ketika yang bersangkutan belum sebagai kuasa hukum dan yang bersangkutan setelah sebagai kuasa hukum. Ya itu artinya memang sudah menjadi tugas dari kuasa hukum sebagai pembela hukum untuk membela apapun kepentingan dari klien. Saudara, tadi kita telah mendengarkan dua pendapat beliau. Pertama, mengucapkan selamat, dan kedua, ketika beliau ditunjuk sebagai kuasa hukum, beliau mengatakan bahwa Febri ini orang berprestasi, orang yang dibanggakan oleh presiden, dipermalukan. Nah, jadi pertanyaan kita kepada Bang Hotman Paris, ada apa dengan hatimu? Anda seorang doktor di bidang hukum yang memahami hukum, baik hukum administrasi negara, hukum tindak pidana, hukum perdata lainnya. Nah, harusnya memang kalau memang awalnya menjadi seorang kuasa hukumnya, ya jangan cari sensasi. Tapi juga menurut saya bahwa beliau memberikan testimoni dari Singapura yang seperti itu, bisa jadi ini adalah dagangan beliau supaya beliau ditunjuk menjadi seorang pengacara atau menjadi seorang kuasa hukum. Kan lumayan, terlepas beliau mengatakan bahwa kliennya itu membludak, konglomerat beliau pegang kasusnya. Tapi satu hal, dalam hidup ini segala sesuatu ada waktunya. Jika kita ini memutarbalikkan kebenaran atau menyalahkan kebenaran, sewaktu-waktu Anda pun juga akan diperlakukan tidak benar. Dan ketika Anda ditimpa itu, Anda akan menangis dan Anda tidak akan pernah berdaya. Nah, saya berharap ke depan ya seorang lawyer seperti Bang Hotman Paris ini harus lebih dekat sama Tuhan.
Ya, beliau mengatakan tadi kan beliau dioperasi di Singapura. Ini itu tandanya bahwa itulah keterbatasan manusia. Oleh karena itu, pergunakan waktu ini mencari Tuhan, tidak hanya sekedar mencari popularitas, mencari sensasi atau ya income semata, tapi dekatkanlah diri sama Tuhan sehingga bisa bernalar dengan baik, bisa memberikan pendapat dengan benar, bahkan bisa membela kasus secara objektif sesuai kebenaran. Demikianlah tayangan saya kali ini. Sampai ketemu di tayangan saya selanjutnya. Terima kasih.